Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya saya Teguh Amnar Saputra Official. Jadi hari ini ada berita terbaru terkait dengan status honorer dimanapun berada di instansi apapun itu akan segera diangkat menjadi PNS di tahun 2023 mendatang. Nah, berita ini diterbitkan pada 24 Januari 2022 kemarin ya. Siap-siap tenaga honorer ini bisa menjadi PNS atau P3K. Nah, ada berapa gajinya tapi sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, dari bisnis.com, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan status honorer di semua instansi akan berakhir pada tahun 2023. Nah, pemerintah nantinya hanya akan menetapkan dua jenis pegawai pemerintah, yakni PNS atau P3K. Jadi nggak ada lagi honorer di tahun 2023. Nah, apakah ini kabar baik atau kabar buruk bagi teman-teman yang sedang honor atau tidak? Mari kita saksikan terus video ini ya. Kita lihat berita selanjutnya. Ini kata Pak Cahyo. Ya, instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui peraturan presiden. Dalam siaran pers yang dikutip Senin 24 Januari 2022. Nah, dilansir dari kompas.com, PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Afirus, mengatakan tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS. Ini ya poinnya, akan diangkat menjadi CPNS atau P3K. Ya, tetapi dengan proses seleksi. Berarti ada seleksi lagi. Misalnya kalau sekarang guru honorer sekolah ada seleksi P3K guru. Ya, setelah menjadi CPNS, tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS. Ya, ada seleksi, mungkin ada beberapa tes yang akan diajukan nanti, mengingat ada begitu banyak teman-teman honorer yang ada di Indonesia ya. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS diprioritaskan bagi tenaga guru ya. Pertama guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang dapat dibutuhkan pemerintah dengan proses seleksi CASN pengangkatannya. Berarti nanti ujung-ujungnya kita akan diseleksi melalui sistem CAT ya. Ya, berarti harus mengisi portal mendaftar sama seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman P3K. Nah, kemudian kriteria pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN atau CPNS ya. Ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun ya. Bagi yang sudah 46 tahun kemudian mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Berarti yang ini syarat yang pertamanya, yang sudah usia 46 tahun juga punya 20 tahun masa kerja. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun mempunyai masa kerja 10 hingga 20 secara terus-menerus. Ya, 10 sampai 20 berarti dia tidak pernah meng-off-kan kerjanya. Berarti dalam rentang waktu 20 tahun itu dia selalu bekerja. Kemudian yang ketiga, ada tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun, mempunyai masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus. Dan terakhir ada tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Berarti itu ya, ada 4 kriteria. Dihitung dari, berarti ya cukup fair karena bagi yang baru honor juga bisa punya kesempatan untuk mengikuti. Mungkin nanti perbedaannya ada di masalah afirmasi yang akan diberikan oleh pemerintah ya. Oke. Selanjutnya itu proses
Proses seleksi pengangkatan CPNS tenaga honorer. Mengacu pada PP 48 tahun 2005, seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin integritas, kesehatan, dan kompetensi. Ya, berarti ada administrasinya lengkap semua. Kalau misalnya di guru itu ada data pokok pendidikannya, di sekolah mungkin ada database-nya dan sebagainya. Disiplin, ya, punya kehadiran yang full mungkin, itu bisa dinilai dan dari instansi masing-masing. Punya integritas, ya, kesehatannya juga harus memadai, dan kompetensi yang dimiliki itu harus benar-benar ada, jadi tidak sembarangan diangkat, ya. Itu harus diingat bagi teman-teman honorer. Kalau misalnya masih malas-malasan, masih kurang semangat untuk bekerjanya, sekarang sudah bisa ditingkatkan. Kemudian apa yang teman-teman kerjakan atau usahakan dan upayakan itu menjadi ahli di bidang itu sendiri, ya. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS, ya. Selain itu, mereka juga wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan, kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Berarti bagi teman-teman honorer yang ingin menjadi PNS itu akan punya tes yang berbeda dari yang tidak bekerja. Mereka yang mengikuti jalur umum itu akan punya tes, misalnya ada wawasan umum, TIU, TWK, sama TKP. Kalau di sini mungkin akan sedikit berbeda. Selain diangkat sebagai PNS, pegawai honorer juga mungkin diangkat menjadi P3K mengacu ketentuan yang ada di PP 49 tahun 2018. Ya, mungkin kalau misalnya sekarang tahun ini masih hanya P3K, ke depan mungkin akan ada juga PNS, ya, seperti itu. Tapi P3K sama PNS itu kan nggak jauh juga, beda-beda sama di tunjangan hari tuanya saja. Oke. Ya, pada akhirnya teruslah mengabdi untuk kebaikan karena Allah Maha melihat. Ya, berbuatlah sesuatu itu dengan ikhlas. Jangan, ya, walaupun kita yang bekerja ini bukan malaikat, tapi optimalkan apa yang ada dan jaga selalu amanah. Insya Allah Allah Maha melihat dan akan ada kebaikan yang datang kepada teman-teman honorer semuanya. Semangat terus, tetap berbenah diri, tetap berupaya menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.